Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini nak? Baik. Puji nama Tuhan, kali ini kita bertemu kembali ya nak ya. Bertemu lagi dengan pembelajaran agama Kristen bersama dengan Ibu Eva. Pelajaran kita pada hari ini yang bertugas berdoa siapa hari ini biasa? Talia Mulia. Silakan yang bertugas nak. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita bisa berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan Yesus berkati ya Bapa, setiap kami ya Tuhan, dan juga Bu Eva yang akan mendengarkan materi. Tuhan Yesus berikan kami pendengaran dan juga hati yang siap untuk belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, nah sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Ibu Eva mau tanya, siapa yang nggak masuk hari ini? Yosi. Ada sakit atau izin atau apa? Izin. Acara keluarga. Ya, kita doakan ya supaya semuanya lancar-lancar. Amin. Baik, saya mau nanya, sekarang ini di pagi hari ini kalian itu kondisi hatinya sekarang bagaimana? Ada yang B aja, ada yang sukacita, tapi semuanya sukacita ya. Semakin semangat, supaya semakin semangat. Nah, kita bagaimana kalau kita nyanyi ya? Lagu yang akan kita bawakan pada hari ini adalah sesuai dengan pembelajaran kita, ya. Baik, yang berjudul Nilai Kristen di dalam Keluarga. Baik, yuk. Semuanya kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyi ya. Mensyukuri karya Tuhan, mengatur kelahirannya melalui orang tua. Lalu yang kedua adalah menunjukkan sikap terima kasih kepada orang tua melalui perbuatan, sikap, dan tingkah laku. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan makna hidup yang dibaharui, yang ditandai dengan adanya buah roh dalam kehidupan keluarga. Yang keempat, mengidentifikasi perubahan pada diri sendiri sebagai suatu proses untuk menjadi pribadi yang dibaharui dalam keluarga. Pertanyaan pemantik untuk kalian jawab ya Naya. Yang pertama adalah, apakah arti keluarga dalam hidupmu? Coba, apakah arti keluarga dalam hidup kalian? Segalanya. Baik. Yang kedua adalah, sebutkan contoh tingkah laku remaja Kristen yang hidup baru. Rajin beribadah. Lalu yang ketiga adalah, bagaimana peran Allah dalam mengubah hidup? Gimana? Mengasihi kita. Lalu si melindungi kita. Anak, kalian tolong simak video di bawah yang akan disaksikan, yang akan ditampilkan. Pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab. Silakan disaksikan dan disimak dengan baik ya.
Baik, anak-anak semuanya, anak-anak hebat. Hari ini dari video yang kalian tonton tadi, saya minta kalian membuat kelompok. Lalu ada pertanyaan yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan apa sih yang kalian dapat dari video itu. Yang pertama adalah, ada pertanyaan yang pertama apa? Bagaimana sikap anak terhadap orang tuanya? Jadi dimohon kepada kalian bergerak per kelompok masing-masing untuk seperti biasa, kelompok yang biasa, ya. Kalian duduk per kelompok lalu membahas ini. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikannya di kelas. Oke anak-anak, silakan bergerak untuk mengambil kelompoknya masing-masing. Oke. Oh ya teman-teman, kan tadi Bu Eva sempat ngajarin kita tentang kasih kan. Nah kalau menurut kalian tuh kasih itu apa sih kalau dalam kehidupan sehari-hari? Gue sih saling menyayangi sih. Boleh sih itu betul, saling menyayangi. Habis itu kayak saling memberi juga ya. Kalau menurut gue saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Terus dari Kevin apa? Membantu orang tua juga bisa sih dalam kehidupan kita di rumah. Terus apa? Kalau dari hewan kan Hewan juga. Iya, tumbuhan, karena makhluk hidup juga kan. Ciptaan Tuhan ya. Kalau dari Orlando, saling membantu sesama. saling Iya. membantu. Teman-teman, tadi kan kita dapat ini bagian suka-suka. Kira-kira dari kalian ada nggak masukan? Apa sih hal-hal yang masuk ke suka-suka itu? Kalau suka-suka itu berarti kita harus menyebarkan energi positif ke semua orang. Apalagi tuh menjalankan perencanaan bersama soleh. Kalau misalnya menurut aku tetap bersyukur. Bersyukur, iya benar. Setuju. Kalau dari aku ini apa? Tetap peduli dan menghargai. Oke. Jadi kan tadi kita tuh teman-teman kita udah selesai nonton film dan di film itu tuh dijelaskan bahwa si kakak ini mengalami rasa cemburu karena berpikir bahwa semua pekerjaan rumah hanya dilimpahkan kepada dia, sementara adiknya hanya bisa memalas-malasan dengan bermain game. Sikap orang tuanya itu terhadap anak-anak yang dipikirkan si kakak ini merasa orang tuanya ini pilih kasih ke adiknya karena adiknya main game dan malas-malasan dibiarkan, sedangkan kakaknya aja bekerja susah payah dan sampai capek-capean. Nah, sikap seperti apa sih yang harus kita hindari supaya kita tidak seperti itu? Yang harus kita hindari itu sikap egois kita. Jika kita melihat orang lain kesusahan, kita tidak boleh diam saja. Kita harus bisa memiliki sikap empati untuk bisa menolong sesama. Dan selanjutnya itu yang harus kita teladani itu adalah sikap abang yang kedua. Kenapa kita harus meneladani? Karena sikap abang kedua di sini dia bisa menjadi penengah di antara kakak dan adik, sehingga kakak dan adik ini bisa kembali berbaikan dan mereka pun hidup dengan bahagia. Jadi itu saja yang mungkin kita dapat ambil pelajarannya dari film yang sudah kita tonton. Baik anak-anak hebat, saatnya kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian amati dari video tadi dan hasil diskusi kalian. Silakan dipresentasikan dan boleh ditanggapi dan ditanya oleh kelompok yang lain. Oke, kita mulai sekarang. Jadi, shalom teman-teman, shalom Bebas. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai film yang tadi sudah kami tonton. Jadi dari film yang tadi kami tonton itu, kami mendapatkan suatu nilai di mana suatu anak itu merasa dirinya itu mendapatkan suatu pekerjaan yang lebih berat daripada saudara-saudaranya. Dan selanjutnya yang akan ditambahkan dalam sesi dan juga referensi. Baik, saya izin menambahkan. Jadi setelah kita sudah menonton film dan dari kita saksikan, yang saya ambil adalah mungkin banyak kita yang merasa kalau kita tuh sudah melakukan yang paling berat. Pokoknya merasa kalau kita tuh sudah melakukan lebih dari semua orang. Jadi seakan-akan orang tua kita tuh pilih kasih, padahal orang tua kita tuh memperlakukan kita secara beda-beda karena orang tua kita tuh tahu yang terbaik itu buat kita apa. Jadi nggak ada tuh yang namanya membeda-bedakan, tapi melainkan orang tua kita tuh sayang sama kita. Jadi
mungkin orang tua merasa kayak membebani satu anak doang nih, padahal aku tuh tahu tingkat anak-anak tuh beda-beda, sikap anak-anak itu beda-beda, jadi orang tua tahu apa yang terbaik buat masing-masing anaknya gitu. Nah, baik, demikianlah presentasi dari teman kami, kurang lebihnya mohon maaf. Shalom semua. Baik anak-anak, dengarkan penjelasan Ibu Eva tentang buah roh yang akan kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam kehidupan berkeluarga. Buah roh adalah istilah yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan sifat-sifat yang dihasilkan dalam kehidupan orang Kristen melalui pertolongan Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Paulus menyebutkan 9 aspek dari buah roh yang seharusnya ada dalam kehidupan orang Kristen adalah yang pertama, kasih. Kasih itu adalah menunjukkan kepedulian dan perhatian yang tulus kepada orang lain melebihi kepentingan diri sendiri. Contoh, saling mendukung. Lalu yang kedua, memberi perhatian dalam suka dan duka, mengasihi musuh dan mendoakan musuh. Ini adalah salah satu contoh kasih yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen di dalam keluarga. Yang kedua adalah sukacita, merupakan rasa kegembiraan dan kepuasan yang berasal dari hubungan dengan Tuhan, bukan dengan hanya dari keadaan eksternal. Contoh, menyebarkan kebahagiaan dan kegembiraan melalui interaksi yang positif, merayakan pencapaian bersama, dan menciptakan kenangan indah. Tetap bersyukur pada saat kesusahan atau kehilangan. Ini adalah contoh-contoh yang kita lakukan. Melakukan buah roh dalam hal sukacita. Yang ketiga adalah damai sejahtera, perasaan ketenangan dan harmoni dalam diri, serta kemampuan untuk berdamai dengan orang lain. Contoh, menciptakan suasana damai dan harmonis dengan menyelesaikan konflik, menghindari pertengkaran yang tidak perlu. Baik anak-anak hebat, tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi anak-anak, kita sekarang ini hanya mempelajari tentang kasih, sukacita, dan damai sejahtera. 3 itu aja dulu di dalam pertemuan kita pada hari ini. Jadi setelah kalian nanti pertemuan berikutnya kita akan mempelajari buah roh yang selanjutnya. Jadi ini dulu yang kita kuasai, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Jadi anak-anak hebat, Ibu harap kamu memahami. Coba kamu menjawab dari hasil buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kalau kamu lihat ini, suka menolong. Sekarang ini masuk dalam kategori apa? Kasihkah, kebaikan, kemurahan? Iya. Kebaikan, Bu. Kebaikan, oke. Terima kasih Michelle. Berikutnya, coba, ini apa nak? Kasih. Ya, bagus jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya, yaitu rajin berdoa. Ini masuk dalam apa? Oke, lanjut slide berikutnya. Suka memberi. Ini masuk dalam lanjut lagi nak. Tidak berkelahi dengan teman. Masuk dalam stabil dan tenang. Masuk dalam kategori kita sampai sudah di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Ibu Eva ingin kalian memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari kelompok 1? Saya, Bu.
Jadi kan di dalam keluarga Kristen itu pasti mempunyai permasalahan ya Bu. Jadi dari permasalahan ini kita sebagai keluarga Kristen pasti membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus, dan juga sehingga kita bisa lebih memperbaiki sikap kita dari tindakan kita dengan melalui buah-buah roh dalam 9 buah roh ini. Oke, terima kasih kalian. Baik Bu, saya ingin menjawab. Jadi kesimpulan dari yang saya dapatkan pada hari ini itu, dalam suatu keluarga jika kita mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus, maka keluarga tersebut itu bisa menerapkan 9 buah roh di dalam keluarga tersebut. Oke, terima kasih Michelle. Silakan. Saya Bu. Ya. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Jadi saya akan menyebutkan kesimpulan atas pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan yang saya dapatkan pada hari ini yaitu supaya keluarga dapat berjalan dengan harmonis, keluarga kita juga butuh bantuan dari adanya Roh Kudus supaya keluarga kita dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan yang ada pada buah-buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Jadi anak-anak hebat, dari semua jawaban dari kalian semua tentang kesimpulan yang kita ambil hari ini adalah bahwa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah dalam kehidupan keluarga Kristen dengan pertolongan Roh Kudus, setiap anggota keluarga menjalankan nilai-nilai kekristenan yang terlihat dari sikap dan perbuatan dan tindakan sehari-hari dengan melaksanakan buah roh yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Paham anak-anak semuanya? Baik. Baik anak-anak hebat, Ibu sudah kirimkan di grup kita link refleksi buat pembelajaran pada hari ini. Ada pertanyaan-pertanyaan di situ yang akan kalian jawab. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran agama Kristen pada hari ini? Silakan diisi di link yang Ibu sudah siapkan. Sekarang juga ya Naya, 10 menit saya akan memberikan waktu. Baik. Mari teman-teman kita berdoa untuk menutup pelajaran agama. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati pembelajaran agama Kristen ini. Pembelajaran ini berjalan dengan lancar karena berkatnya ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar kami. Berkatilah kami agar kegiatan belajar mengajar kami dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat melanjutkan kegiatan kami setelah sekolah nantinya dengan lancar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
tugas PR kalian adalah bermain peran dalam mengaplikasikan kasih, sukacita, hanya 3 itu. Dari 3 kelompok, minggu depan kalian akan bermain peran tentang kasih kelompok 1, sukacita kelompok 2, dan ketiga damai sejahtera. Untuk minggu depan, persiapkanlah tugas kelompok kalian dengan baik. Semua bekerja bermain peran, semua melakukan tugasnya dengan baik, dengan kompak. Tetap semangat, andalkan Tuhan, tetap mencintai Tuhan senantiasa dalam apapun yang kamu lakukan. Baik anak-anak, sampai ketemu minggu depan dengan semangat yang baru. Tuhan memberkati kita semua.